fakta mengejutkan baru saja terungkap di tengah proses perceraian Edward Akbar dan Kimberly Ryder. Pada sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Pusat kemarin, keduanya kembali terlibat perseteruan. Namun pada kesempatan itu, Edward hanya diwakili oleh kuasa hukumnya, sementara Kimberly tampil dengan pernyataan yang menghebohkan. Seusai sidang, Kimberly secara terang-terangan mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan mengenai borok Edward yang ternyata hanya bisa mengajari anak-anaknya huruf hijaiyah tanpa kemampuan lebih untuk mengaji. Tidak hanya itu, Kimberly yang mengaku sudah menekankan komitmennya untuk mendidik anak-anak untuk menjalani ibadah puasa justru dirusak oleh Edward yang tidak pernah menjalankan puasa, sehingga menambah jarak antara keduanya dalam hal pendidikan spiritual anak-anak mereka. So far ya, yang aku ajarkan ke anak itu sholat. Tiap hari saya sholat bareng sama mereka. Terus mereka masih ngaji. Tadi ditanya ya si Edward apakah melakukan sesuai dengan ajaran agama segala. Oke, iya, sholatnya iya. Puasanya kagak. Emang nggak pernah puasa. Ngaji aja nggak bisa. Cuman ngerti ngajarin anak alif bata. Kalau dari saya puasa setiap Ramadan puasa, alhamdulillah. Terus ngaji saya pernah hatam kok. Sholat sekarang pun saya sholat 5 waktu, alhamdulillah. Insya Allah terus begitu. Cuman kalau mau, apa ya, kayak anak kecil gitu loh. Mau compare apa segala macam. Oke, sekarang anak itu kebiasaannya mereka sholat bareng aku, kalau nggak bareng neneknya, kalau nggak bareng omnya dan tante aku dan sepupu aku di kamar mereka. Terus kita mengajarkan mereka dan mengajarkan hal-hal yang baik, mengajarkan berdoa, keluar rumah, masuk mobil, apa segala macam masih diajarkan semuanya. Terus mereka selain itu masih mengaji, masih setiap minggu 2 kali. Terus selain itu belajar berenang juga, belajar membaca juga. Semua ini kan yang ngaji dan yang sholat itu saya lanjutin. Bukan berarti saya udah gak sama dia terus tiba-tiba gak stop semuanya. Ya kan, itu kan kekhawatiran dia. Selain itu kekhawatiran dia apalagi, cuman itu doang. Nggak mikirin soal nafkah anak-anak, khawatirannya. Karena kan sebenarnya basicnya itu. Nomor 1 tuh how to keep them alive. Makannya gimana, hidupnya, rumahnya gimana. Itu dulu kan, baru habis itu agama. Cuman dia mungkin merasa kayak aku itu udah nge-cover semuanya, jadi dia aman gitu loh. Jadi nggak perlu dia pusingin, nggak perlu dia pikirin. Ngerti nggak sih? Jadi kayak basicnya itu anak-anak harus dikasih makan, hidupnya sehat, nyaman. Aman nggak? Aman. Kalau udah semua aman, baru habis itu kita pikirin agamanya gimana ya. Aku belum ngomongin sekolahnya nih, agamanya gimana ya. Mereka diajarin berakhlak baik nggak di rumah, mereka diajarin please, thank you, assalamualaikum, hal-hal yang baik, nggak boleh berantem, ayo kita ngomong yang baik-baik, hal-hal kayak gitu loh. Dalam sebuah pertemuan yang penuh ketegangan, Edward dan Kimberly mendapati diri mereka terjebak dalam pusaran konflik yang semakin mendalam. Sebelumnya, Edward tidak segan-segan menuduh Kimberly melakukan dugaan kekerasan pada anak, bahkan melaporkan kasus ini ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Tuduhan tersebut mengguncang reputasi Kimberly yang berjuang mati-matian untuk membuktikan bahwa dirinya adalah ibu yang baik dan penuh kasih sayang.
Namun dalam sebuah momen yang tak terduga, Kimberly memutuskan untuk membongkar fakta baru yang mengejutkan. Dengan suara yang bergetar namun tegas, ia mengungkapkan bahwa Edward bukan hanya sekedar menuduh tanpa bukti, tetapi ia sendiri yang pernah berbuat kasar terhadap anak mereka. Aku mencoba untuk inget-inget ya, gila gue kapan ngedorong anak gue dari tangga. Karena saya udah melihat keseluruhan videonya gitu loh. Dan aku juga udah konfirmasi ke Kim juga bilang harus sehabis kejadian itu meminta maaf ya kepada anaknya seperti itu. Anakku pernah jatuh dari tangga, tapi aku nggak di situ, aku lagi di kamar atau apa gitu. Edward yang ngelihat anakku jatuh dari tangga karena dia lagi sakit kalau nggak salah si anakku ini, kalau nggak salah Aisyah deh. Tapi aku lagi nggak di situ, itu doang yang aku ingat, anak pernah jatuh dari tangga. Selain dari itu, ya kali gue dorong dari tangga. Ya sebenarnya sih gimana ya, aku memang keras sama anak, ada kerasnya, tegasnya ya. Dan kalau misalkan aku terlalu over atau gimana, aku bisa merasakan sendiri dan pada akhirnya aku minta maaf sama anak-anak. Ada saat dimana Raiden menumpahkan kopi ke kaki bapaknya teriak, akhirnya panas kan, masih panas tuh, masih baru dibikin. Akhirnya bapaknya ambil kopinya, dia tumpahin ke kakinya Raiden. Akhirnya itu lumayan tuh, beberapa minggu kakinya berbekas. Jerit dong Raiden. Aku lihat keluar, aku bisa dengar dari dalam nih kejadiannya seperti apa. Raiden kepanasan kakinya, dia lari ke aku. Dan sampai saat ini pun juga aku nanya ke Raiden apa dia ingat hal itu. Dia tahu, dia ingat. Enggak, karena nggak ada CCTV ke arah situ. Bahwa dari keterangan saksi sendiri tidak ada ya mengenai adanya penyekapan. Yang ada di dalam kejadian sebenarnya berdasarkan keterangan dari saksi bahwa orang tua daripada Kimberly sendiri memang membawa polisi ya, yang beralasan bahwa di dalam Kimberly itu disekap. Dilakukanlah penerobosan rumah yang dilakukan oleh orang tuanya Kimberly, yaitu saudara siapa tadi ayahnya N, ya saudara N, ya masuk melalui pintu samping, membawa bambu, ya, menggenggam kerah saudara Edward, ya mengancam. Dari sana kepolisian langsung mengamankan dan melindungi Edward Akbar agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan bukti-bukti minggu lalu sudah kami sampaikan, ya ada di mana orang tuanya membawa bambu